Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Lukman Arif Channel. Pada hari ini saya akan sapa teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, tak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan materi BK kelas 8 semester 2, yaitu dengan materi mengenal prokrastinasi dan cara mengatasinya. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih, teman-teman semuanya, prokrastinasi itu apa sih sebenarnya? Yuk kita simak bersama-sama. Mengenal prokrastinasi. Sebenarnya prokrastinasi itu adalah menunda sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun mengetahui bahwa penundaan menghasilkan dampak buruk. Mungkin kita sering ya seperti itu ya teman-teman semuanya. Kita sering menunda-nunda pekerjaan yang akan kita kerjakan. Misalkan kita punya target-target, punya impian-impian, tetapi karena kita merasa capek, letih karena akan tugas itu sehingga kita mengabaikan tugas tersebut. Itulah yang disebut dengan prokrastinasi ya teman-teman semuanya. Nah, tentu kita sudah tahu ya dampaknya itu apa. Dampaknya pasti buruk kalau kita suka menunda-nunda pekerjaan tersebut gitu kan. Tapi ya gimana lagi ya namanya kita kadang kalau sudah asik bermain gadget, HP, kadang kita akan lupa hal-hal yang ingin kita kerjakan. Oke, ciri-ciri prokrastinasi itu apa sih Kak sebenarnya? Yang pertama itu penundaan untuk memulai menyelesaikan tugas. Jadi ketika ada tugas itu kita sengaja menunda-nunda. Alah, masih ada waktu besok bisa kita selesaikan deh. Ya, kita selalu menyampaikan hal tersebut. Yang kemudian yang kedua ada kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Jadi ada perbedaan waktu antara rencana yang kita sudah rencanakan besok aku mau mengerjakan tugas ini nih. Ternyata pada waktu itu kita juga ada kerjaan yang eh, harus kita selesaikan juga, sehingga kerjaan yang tadi kita terbengkalai, kita tidak kerjakan gitu. Kemudian selanjutnya ada melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada tugas. Ya, mungkin ada aktivitas yang lebih mengasihkan. Mungkin kalau sekarang itu banyak yang bermain gadget, game, sehingga kita akan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan Bapak Ibu guru atau tugas-tugas lain yang memang itu sangat urgent dan sangat penting, gitu ya. Kemudian yang keempat ada keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. Ya jelas dong Kak, menyelesaikan tugas terlambat karena menunda-nunda kan gitu. Nah, penyebab prokrastinasi itu apa sebenarnya sih Kak? Nah, yang pertama ini penyebabnya adalah memang dari orangnya sendiri itu meremehkan pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi dia memang alah nggak penting lah tugasnya lah dan sebagainya. Kemudian yang kedua menunggu hingga kondisi yang tepat. Misalkan dia memang benar-benar mencari waktu yang dianggap bisa menjadi titik fokusnya lah. Tapi kenyataannya malah pas hari H ada waktu tersebut malah dia menunda lagi, dia malas lagi sehingga tidak terselesaikan. Nomor tiga, tidak percaya diri. Dia tidak percaya diri akan hasilnya sendiri sehingga dia lebih percaya mungkin nyontek dengan temennya, pinjam temennya dan sebagainya. Kemudian lebih fokus ke masa sekarang. Jadi dia lebih fokus ke masa sekarang. Dia lebih mementingkan saat ini daripada tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Kemudian merasa pekerjaan sulit dilakukan. Jelas, karena dia merasa sulit, tidak bisa menyelesaikan, dia akhirnya menyerah. Kemudian belajar dari orang lain. Mungkin dia kalau belajar dari orang lain sih bagus ya, tapi belajar di sini mungkin konteksnya dia mungkin lebih tepatnya mencontoh atau didikte orang lain terlebih dahulu baru dia bisa gitu kan. Nah, kemudian terlalu perfeksionis nih. Jadi kerjaannya harus benar-benar luar biasa, harus menarik, harus bagus dan sebagainya. Nah, jenis-jenis prokrastinasi itu apa sih, Kak? Sebenarnya ada dua ya, teman-teman. Ada prokrastinasi aktif dan prokrastinasi pasif. Yang pertama itu yang aktif, yaitu ketika individu merasa tertantang atau greget saat mengerjakan tugas atau aktivitas tertentu,
berdekatan dengan tenggat waktu yang ada. Jadi pas ada waktu banyak nih, dia malah justru, kesulitan mengerjakan karena tidak ada ide, tidak ada inspirasi gitu. Tetapi pas hari H udah mepet, tiba-tiba muncul ide dan akhirnya dia bisa menyelesaikan tugasnya walaupun dengan, waktu yang, the power of kepepet, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada prokrastinasi pasif, yaitu yang mana penundaan muncul karena individu yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Dia memang tidak bisa mengambil keputusan, dia mengalami kesulitan, tidak bisa menyelesaikan, maupun kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan dan lain. Mungkin ada pekerjaan lain sehingga tugasnya terbengkalai. Itu ya yang menyebabkan seperti itu. Nah, selanjutnya ini Kakak akan memberikan tips bagaimana mengatasi prokrastinasi nih ya, agar kalian bisa terhindar dari yang namanya prokrastinasi. Ya, mungkin semua orang bisa mengalami lah ya namanya prokrastinasi ya. Yang pertama nih, memotivasi diri sendiri. Jadi, menyemangati diri sendirilah. Ayo, dalam diri kita harus bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Terus yang kedua, menentukan target. Target-target impian-impian yang ingin kita gapai, sesuai dengan, waktu yang kita sepakati dengan sendiri ya, sepakati sendirilah. Aku harus bisa menyelesaikan target ini selesai hari ini, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyediakan waktu khusus. Ya, kalau memang kita benar-benar pengen fokus untuk bisa menyelesaikan tugas itu, kita cari waktu yang memang khusus untuk kita bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kemudian empat, mematikan koneksi internet saat mengerjakan tugas. Nah, ini juga perlu. Ya, ketika kita terganggu dengan gadget, ketika kita pegang HP, terus kita lalai, kita main game, dan akhirnya kita lupa, sehingga ini perlu dimatikan HP-nya. Nah, selanjutnya, yakin akan kemampuan diri sendiri. Yakinlah pada kemampuan sendiri ya. Jadi, jangan mengandalkan orang lain. Kita yakin bahwa kita itu sendiri bisa menyelesaikan tugas-tugas yang kita diberikan kepada kita lah ya, misalkan seperti itu. Kemudian menempel kata-kata motivasi. Tetap sulit atau tidak terpecahkan, misalkan seperti itu. Yang ketujuh, memberikan reward dan punishment nih. Ya, kira-kira ketika kalian berhasil, kalian kasih reward sendiri lah ya. Misalkan, oh, aku ketika berhasil, tugas-tugas sudah selesai, maka aku akan beli mie ayam misalkan. Nah, ketika belum berhasil, kita juga memberi punishment, yaitu apa? Mungkin saya harus membersihkan rumah, seisi rumah semuanya untuk saya ngepel lantai dan sebagainya, misalkan seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, itulah tips untuk mengatasi prokrastinasi. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.